Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Diana's Class. Gimana kabar hari ini soleha? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kembali kita akan belajar mengenai lingkaran. Jangan lupa subscribe Diana's Class untuk memperoleh video-video lainnya. Untuk menghitung luas ataupun keliling lingkaran, ada sebuah nilai yang merupakan ketetapan, yaitu nilai pi. Kita lihat penjabarannya dari manakah nilai pi ini diperoleh. Nah, contohnya di sini ada sebuah lingkaran yang jari-jarinya 2 cm, berarti diameternya adalah 4 cm. Digelindingkan 1 kali berputar, jadi lingkaran ini akan berputar sampai dengan jarak tempuh kurang lebih 12,57 cm. Kita lihat seperti ini ya. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Nah, berarti jari-jarinya adalah 2 tadi, dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini lingkarannya berputar. Setelah diukur, ternyata menghasilkan nilai 12,57 cm tadi. Maka keliling lingkaran adalah sekitar 12,57 cm. Dengan demikian, keliling lingkaran per diameter, yaitu 12,7 dibagi 4, menghasilkan 3,14. Nah, nilai inilah yang kita sebut dengan pi. Keliling lingkaran dibagi diameternya, yaitu dapat nilai 3,14. Sebenarnya nilai yang real yaitu 3,14159 dan seterusnya. Kita ambil aja 2 angka di belakang koma, sehingga pi diperoleh dari keliling lingkaran dibagi diameternya. Pada perhitungan yang biasanya kita gunakan, nilai pi adalah 3,14 atau 22/7. Nah, kita masuk ke keliling dan luas lingkaran. Tadi kita telah ketahui pi adalah keliling lingkaran dibagi diameternya. Maka keliling lingkaran adalah pi dikali diameter. Jadi rumusnya K itu keliling sama dengan pi dikali diameter, atau kita uraikan yang diameter tadi menjadi K sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, keterangannya itu K itu keliling, D diameter, R jari-jari, pi nilai ketetapan tadi 3,14 atau 22/7. Gimana cara menggunakan nilai pi yang dipakai seperti 3,14 atau 22/7? Nah, cara menentukannya, kita tinggal lihat diameter atau jari-jari sebuah lingkaran, apakah dia nilainya bisa dibagi 7. Jika bisa dibagi 7, maka kita menggunakan nilai pi 22/7. Jika tidak, kita akan memakai nilai 3,14. Contohnya, contoh pertama, hitung keliling lingkaran dengan jari-jari 15 cm dan 28 cm. Nah, di sini kita ingat rumusnya K itu 2 pi kali R. Maka K setelah kita masukkan nilainya 2 kali 3,14 kali 15. Nah, yang tadi saya bilang, jika kita lihat nilai R-nya, bisakah dibagi 7? Jika tidak, maka nilai pi yang digunakan adalah 3,14. Sehingga diperoleh nilai 94,2 cm. Maka keliling lingkaran tadi adalah 94,2 cm. Kita lanjut ke bagian B. Sama, karena yang diketahui adalah jari-jari, maka yang kita pakai rumusnya adalah K sama dengan 2 kali pi kali R. Maka kita lihat nilai R-nya adalah 28. Nah, kita ingat 28 ini termasuk pelipatan 7, sehingga nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7, sehingga dapat diperoleh nilai 176 cm. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Contoh 2, ini merupakan soal cerita. Diketahui taman berbentuk lingkaran dengan keliling 282,6. Tentukanlah panjang diameternya. Berarti sekarang yang diketahui adalah kelilingnya. Kita
kita cari adalah diameternya. Maka kita ingat, kita tulis dulu yang diketahui, keliling 282,6, pi 3,14, dan yang ditanyakan adalah diameter. Nah, setelah dituliskan, diketahui, dan ditanyakan, maka pembahasannya K sama dengan pi dikali D. Kita masukkan nilai K 282,6 dan nilai pi 3,14 kita kali dengan D, sehingga dia diperoleh D sama dengan 282,6 kita bagi 3,14 sehingga memperoleh nilai 90. Kita lanjut ke contoh 3. Sebuah roda dengan diameter 65 cm digelindingkan di lantai. Jika roda itu berputar sebanyak 8 kali, tentukan panjang lintasannya. Kita jawab, diketahui roda dengan D sama dengan 65 cm, banyak putaran 8 kali, yang ditanyakan berapakah panjang lintasannya. Maka panjang lintasan yaitu 8 dikali keliling lingkaran K. Dimasukkan rumus K, 8 dikali pi dikali D, karena yang diketahui nilai D, sehingga dimasukkan nilainya lagi, 8 kali 3,14 dikali 65 menghasilkan 1632,8 cm, sehingga panjang lintasan roda itu adalah 16,328 meter jika dibawa ke satuan meter. Nah, sekarang kita bahas tentang luas lingkaran, di mana luas lingkaran ini diperoleh berdasarkan penguraian dari bagian-bagian lingkaran ini sehingga membentuk persegi panjang. Bisa kita lihat ya. Nah, dia akan membentuk persegi panjang atau lebih tepatnya ke jajar genjang. Nah, ini ya, agar memperoleh sama persis, maka bagian sebelah kiri dibagi 2 dan dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, panjangnya berarti setengah dari keliling. Lebarnya yaitu jari-jari. Maka luas lingkaran kita uraikan dari luas persegi panjang ABCD, yaitu panjang kali lebar, sehingga diperoleh setengah K dikali R, maka menghasilkan rumus pi kali R atau pi R kuadrat. Nah, ini ya rumusnya, luas lingkaran pi R kuadrat, di mana L itu luas, R itu jari-jari, pi itu ketetapan yaitu 3,14 atau 22/7. Contoh 1. Itulah luas lingkaran jika diameternya 20 cm dan 42 desimeter. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada dua nilai. Sekali lagi kita ingat, kita memakai pi 22/7 untuk nilai yang diketahui bisa dibagi 7. Nah, di sini yang kelihatan adalah soal di bagian B. Coba kita jawab dulu contoh 1, di mana D adalah 20, maka R-nya sama dengan 10, sehingga memasukkan nilai pi-nya, nilai luasnya yang dipakai adalah 3,14 dikali 10 pangkat 2. Memperoleh 10 pangkat 2 itu 10 kali 10, sehingga dapat nilai 100. Jadi 3,14 dikali 100 itu hasilnya 314 cm. Untuk contoh B, diketahui R-nya sama dengan 21, maka luasnya adalah pi R kuadrat 22/7 dikali 21 pangkat 2. Maka diperoleh 22/7 dikali 441 menghasilkan luas 1386 cm pangkat 2. Contoh kedua, keliling suatu lingkaran 62,8. Itulah luas lingkaran tersebut. Diselesaikan dengan cara luas diketahui tadi keliling lingkaran, ditanyakan adalah L, maka yang pertama-tama kita cari adalah jari-jarinya. Jari-jari kita peroleh dari nilai keliling yang diketahui. Nah, kita masukkan seperti ini,
sehingga memperoleh nilai jari-jari yaitu 10 cm. Nah, maka luas dari lingkaran tersebut adalah 3,14 dikali 10 dan menghasilkan 10 pangkat 2 itu 100, sehingga luasnya adalah 314 cm persegi. Untuk contoh ketiga, lihatlah gambar di samping. Di sini terlihat ada gambar seperti sebuah daun pintu. Nah, yang dibuat dari setengah lingkaran yang ini dan sebuah persegi panjang NMKL. Kita cari satu-satu dulu ya nilai A-nya, yaitu diketahui daun pintu setengah lingkaran itu dan persegi yaitu KL sama dengan KN dan NM yang merupakan diameter dari setengah lingkaran tadi, yaitu 98 cm. Nah, keliling daun pintu kita peroleh dari nilai keliling setengah lingkaran tadi yang N ke M, busur N ke M, panjang NK, KL, dan LM. Dihasilkan 3 dikali KL ditambah setengah keliling lingkaran. Kita lihat karena setengah aja. Maka diperoleh 3 dikali 98 ditambah setengah kali 22/7 dikali 98. Nanti yang kita masukkan adalah nilai 22/7 dan 98 ini adalah diameter, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Maka hasilnya adalah 448 cm. Bagian B, luasnya adalah luas KLMN ditambah luas setengah lingkaran. Ini kita ingat ya, bentuknya setengah lingkaran. Maka di sini kita lihat jari-jarinya itu 98 dibagi 2 menghasilkan nilai 49. Sehingga kita masukkan rumusnya, mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi 98 kali 98 ditambah luas setengah lingkaran, berarti setengah dikali 22/7 dikali 49 pangkat 2. Maka diperoleh 9604 ditambah 3773, sehingga luas daun pintu adalah 13.377 cm persegi. Nah, contoh 4, perhatikan gambar di sebelah kiri, ada garis lengkung, terus ada daerah yang diarsir yang warna kuning ini ya. Cara mengerjakannya adalah AD atau DC atau AB itu merupakan jari-jari lingkaran yang besarnya adalah 20 cm. Maka luas yang diarsir adalah, nah kita bisa lihat ini, yang diarsir yang dalam lingkaran itu membentuk 1/4 πr². Nah, berarti luas yang diarsir sama dengan luas ABCD dikurangi dengan luas 1/4 lingkaran. Maka diperoleh S pangkat 2 dikali 1/4 πr², di mana S itu adalah 20 pangkat 2 dikali 1/4 kali 3,14 kali 20 pangkat 2, sehingga menghasilkan nilai 400 dikurang 314 yaitu 86 cm persegi. Jadi luas yang diarsir adalah 86 cm persegi. Oke, cukup kelas kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sekali lagi subscribe Dayana's Class dan like serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.